Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berada di daerah Kampung Pamempek RT 1 RW 1 Desa Rancasengan, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata secara mandiri yang di siklus 3 ini bertemakan UMKM. Nah, hari ini saya telah mendatangi salah satu warga Kampung Pamempek. Baik Ibu, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Nia Kurnia. Ya, dan saya Rina Wulan. Oh, baik. Nah Ibu, Teteh, bagaimana sih atau di tahun berapa sih awal mula berdirinya kerajinan bambu ini? Kerajinan bambu ini berdiri dari tahun 2013. Dari 2013 ya, kemudian berlanjut sampai sekarang. Namun ketika berlanjut ini tuh ada beberapa tahapan yang mana yang pertamanya itu kan kita pure berdiri sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita ada yang namanya kubo dari PKH. Ya, kubo itu gimana mah? Kumpulan usaha bersama gitu. Nah, kemudian karena kan seharusnya usaha bersama itu merintis ya dari awal usahanya mau apa. Nah, karena di sini sudah ada yang berjalan, jadi kita tinggal melanjutkan aja produksinya yaitu kebetulan besek bambu ini. Jadi ini diproduksinya bersama warga apa produksi pribadi aja? Pertamanya mah ya berdiri sendiri. Ya. Kemudian ada kan kita masuk ke program PKH ya, program Keluarga Harapan. Nah, di sana di dalam program PKH itu sendiri ada yang namanya usaha bersama gitu ya, kelompok usaha bersama. Nah, kemudian kita membentuk itu, dan sebetulnya lagi itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu, sehingga akhirnya kita secara tidak langsung kita berdiri sendiri kembali gitu untuk sekarang. Nah, pemasaran kerajinan bambu ini kira-kira dikemanain Bu? Apakah ada khusus pasar tradisional kerajinan bambu atau secara online atau bagaimana pemasarannya? Untuk awal mulanya memang kita memasarkan sendiri ya, dengan cara kita mempromosikan sendiri. Kemudian kita juga pernah memasukkan ya ke pasar-pasar. Namun ternyata itu sangat sulit prosesnya, karena memang yang pertama itu barangnya itu kan sudah bukan tidak familiar ya, memang ini kan barang lama gitu ya, yang kita revitalisasi kembali di tahun-tahun ini ya, sehingga sulit sekali untuk memasukkan barang ke pasaran. Kemudian alhamdulillahnya ya, semakin berkembangnya zaman, semakin orang paham mengenai bahaya-bahaya barang-barang yang praktis. Jadi ada masyarakat yang memang lebih tertarik ke barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti ini gitu, sehingga ada sebuah ada orang yang punya lapak jualan online, kemudian dia meminta disuplai dari sini barangnya gitu. Iya gitu. Jadi untuk sekarang kita tidak memasarkannya sendiri gitu, tetapi kita join dengan perusahaan orang tersebut untuk menjadi supplier tetapnya gitu. Oh, baik. Nah, apakah kerajinan itu datang dari inspirasi sendiri, atau ini tuh emang sudah turun-temurun dari kakek nenek gitu? Nah, untuk hal ini ya, mungkin ini masuk ke latar belakang itu ya, pendirian gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kami untuk mendirikan sebuah usaha ini teh. Yang pertamanya seperti yang saya katakan tadi, ketika zaman semakin berkembang, ketika orang-orang semakin mendapat kemudahan dengan barang-barang yang praktis, tetapi di situ juga ada kemadorotan gitu ya, ada hal-hal negatif dari dampak dari barang-barang tersebut. Nah, kita berpikir bahwa kita harus menghidupkan kembali barang-barang yang lebih ramah lingkungan gitu. Contohnya seperti besek bambu ini teh. Jadi kita mengurangi. Nah, jadi kita berinisiatif untuk menghidupkan kembali barang-barang seperti ini yang memang lebih ramah lingkungan. Itu yang pertama ya teh, kita mau menghidupkan kembali dan kita mau back to nature lagi gitu. Kemudian kita juga ada pikiran bahwa kita mau usaha tetapi pengen beda dari yang lain gitu teh. Beda dari yang lainnya itu seperti apa? Kan kita dari tadi juga menyadari bahwa bukan tidak ada ya, ada, tapi udah jarang sekali orang yang memproduksi seperti ini. Jadi kita berpikir ketika kita
memproduksi barang seperti ini, kita akan lebih mudah memasarkan, kita lebih laku gitu di pasaran. Jadi tidak terlalu banyak pesaing ya Teh? Iya gitu. Nah kemudian selain itu, hal yang ketiganya adalah kita ingin memanfaatkan sumber daya alam yang memang sudah banyak tetapi jarang dilihat gitu ya Teh ya. Nah jadi kita menggunakan bambu ini sebagai bahan dasar untuk membuat nah, yang selanjutnya adalah seperti yang Teteh tadi tanyakan, bahwa apakah ini murni pemikiran sendiri atau memang turun-temurun. Sebenarnya kita adalah ada turunan orang tua kita yang memang memproduksi ini terlebih dahulu ya. Kita kan dari keluarga Tasik gitu ya. Tasik kan sudah terkenal ya dengan produksi bambunya. Nah, jadi kita juga ingin bukan menghidupkan ya, meneruskan gitu ya, jejak nenek moyang kita gitu ya, kalau misalkan kayak itu. Kemudian yang paling utamanya Teh ya, jadi kan tadi saya sudah bilang bahwa saya itu adalah keluarga yang menerima program PKH. Ya, manfaat program keluarga harapan ya, PKH. Nah, yang mana di dalam program tersebut kita itu sangat berharap bahwa kita itu tidak hanya menjadi orang yang menerima bantuan saja Teh dari pemerintah, tetapi kita juga ingin berpikir bagaimana sih ketika kita sudah mendapatkan bantuan, kita juga pengen lebih kreatif lagi gitu Teh. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi kita harus memberikan bukti ke pemerintah bahwa kita itu bisa produktif gitu Teh, itu. Nah, kan berdirinya ini tuh udah dari tahun 2013 ya, 2013. Berarti sebelum pandemi Covid ya Teh ya. Iya. Nah, kira-kira ada perbedaan gak sih sebelum pandemi dan setelah pandemi ya gitu? Entah dalam cara pemasaran atau bagaimana sebagainya gitu. Jadi perbedaan mungkin sebelum pandemi Covid mah laris banget gitu, setelah pandemi Covid menurun gitu. Apa sama aja, apa bagaimana gitu? Kumaha ada berbalik. Mungkin kalau misalkan untuk sebagian orang ya Teh ya, pandemi Covid ini sangat berdampak sekali ya bagi usaha-usaha orang. Tetapi alhamdulillahnya Teh, entah apa yang menyebabkannya ya Teh, justru kami malah terbalik Teh. Terbalik. Ya, ketika di ya, pandemi teh melihat banyak pesanan gitu. Jadi orang lain mah ketika pandemi itu berkurang, kita mah enggak Teh. Enggak tahu, mungkin karena memang pemasarannya sekarang ini lebih booming gitu ya di masa ini, entah mungkin seperti apa, tapi memang seperti itu keadaannya Teh. Oh, jadi mungkin masyarakat lebih banyak yang menyadari bahwa memakai bambu mungkin seperti ini lebih sehat gitu ya. Mungkin karena faktor kesehatan itu juga ya. Nah, baik Teteh, mungkin wawancaranya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Tita Nursifa. Saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata secara mandiri. Nah, Ibu, pertama-tama apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Baik, dengan Ibu siapa? Erli. Ibu Erni. Nah, Ibu Erni, sejak kapan Ibu mulai mendirikan warung kecil-kecilan ini? 2007. Nah, Ibu, yang saya lihat di sini tuh ada jajanan rantuyan ya. Nah, selain jajanan rantuyan ini, ada gak sih yang lain yang Ibu jual gitu? Seperti gorengan. Gorengan. Kalau gorengan itu Ibu jual pasti pagi ya Bu ya? Pagi. Nah, selain gorengan ada juga nggak Bu? Ada. Kalau gorengan itu mungkin diider ya Bu ya? Kalau kata bahasa Sundanya. Ya, diider. Mungkin diider ke daerah sini, ke daerah sekitar mungkin ya? Ya. Ke tempat sekitar gitu. Nah, mungkin kalau gorengan kan diider ya Bu ya, jadi pasti banyak lah yang beli ya. Nah, kalau rantu yang kayak gini itu biasanya siapa sih yang suka jajannya gitu? Apakah anak-anak ataukah yang liwat suka belok dulu ke sini atau bagaimana? Anak-anak yang di PAUD doang. Oh iya ya, karena kebetulan warung Ibu itu bersebelahan dengan PAUD ya Bu ya. Nah, dikarenakan mulai dari tahun 2019 kemarin itu telah terjadi COVID-19 ya Bu ya di negara kita. Nah,
apakah COVID-19 ini berdampak gak sih buat ibu, buat usaha ibu gitu? Berdampak. Berdampak sekali ya? Iya, Mengapa Bu? karena Karena mungkin kalau ini mah kan deket PAUD ya Bu ya. Iya. Jadi dulu mah yang anak-anak sekolah suka jajan ya Bu ya. Iya. Sekarang kan anak sekolahnya didarikan, daripada belajar di rumah juga kali ya Bu ya. Nah, jadi pendapatan Ibu merosot atau tidak gitu? Menurun atau tidak? menurun. Menurun ya Bu ya. Kadang menurun, kadang tidak. Kadang tidak. Nah,